Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita awali ibadah kita pada hari ini dengan satu pengakuan bahwa ibadah kita berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita memasuki Minggu Transfigurasi. Pada hari Rabu mendatang, saudara, kita sudah memulai masa Paskah yang diawali dengan Rabu Abu. Kisah Tuhan Yesus di atas gunung atau yang dikenal dengan peristiwa transfigurasi terjadi sebelum kita menghayati masa Paskah. Karena itulah pada hari ini kita merenungkan satu tema, yaitu transfigurasi antara penderitaan dan kemuliaan. Kemuliaan Tuhan Yesus atau kemuliaan Yesus terjadi sebelum kesengsaraannya. Firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-17 akan mendasari ibadah kita pada hari ini yang berkata demikian. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Mari saudaraku, kita lanjutkan ibadah kita dengan kita mengangkat satu pujian untuk kemuliaan Tuhan. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat
Marilah kita mengakui segala salah dan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan dengan kita berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Tuhan, Engkau tidak pernah menjanjikan hidup ini tanpa ada penderitaan. Engkau juga tidak pernah berjanji hidup ini terus menderita tanpa ada kemuliaan. Penderitaan dan kemuliaan itulah yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Ampunilah kami Bapa, kalau seringkali kami berkeluh kesah, kami meragukan Tuhan, kami kehilangan pengharapan ketika penderitaan dengan adanya pergumulan, masalah, sakit penyakit, kesulitan demi kesulitan, seringkali membuat kami kehilangan pegangan dalam iman kami kepada Engkau ya Tuhan. Dan ampun juga kalau ketika kami menghadapi kemuliaan dalam pengertian kami mengalami kesuksesan, keberhasilan, justru pada saat itu kami melupakan Tuhan. Ampunikanlah Tuhan Yesus atas dosa dan kegagalan kami di dalam menyikapi penderitaan yang terjadi dalam hidup kami. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengakui segala salah dan dosa-dosa kami. Amin. Bagi kita yang sudah mengakui dosa-dosanya, Tuhan memberikan berita anugerah kepada kita semuanya. Yang saya bacakan dalam Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Karena Tuhan Yesus rela menderita menjadi manusia, maka pengampunan dosa itu menjadi milik saudara dan saya yang sudah mengakui dengan segenap hati di hadapannya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan.
Marilah Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasih oleh Yesus Kristus, sebelum kita kembali belajar firman Tuhan, mari kita berdoa memohon pertolongan Tuhan. Ya Tuhan, kembali kami datang kepadamu ya Bapa. Kami mohon hikmat dan kekuatan-Mu untuk menyertai kami, baik hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan, untuk dapat menyampaikan isi hati Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan juga kami yang mendengarkannya, kiranya kami juga dapat memahami firman-Mu, dan kami dapat melakukan firman-Mu itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga hidup kami Tuhan, karena firman-Mu yang kami lakukan, hidup kami semakin diperbarui dari hari ke hari. Menjadi pribadi-pribadi yang semakin serupa dengan Kristus. Berbicaralah ya Tuhan, sebab kami siap mendengar dan melakukan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, mari kita buka firman Tuhan di dalam Injil Markus, pasal yang ke-9, ayat yang kedua sampai ayat yang ke-9. Injil Markus, pasal yang ke-9, ayat yang kedua sampai ayat yang ke-9. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Demikianlah firman Tuhan yang berbahagia, saudara yang tidak hanya mendengarkan firman Tuhan, tetapi yang juga melakukannya dalam kehidupan saudara sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasih oleh Yesus Kristus, dikisahkan ada 2 orang yang sedang mengalami sakit yang cukup parah. Kedua orang itu mendatangi orang bijak. Dan kepada orang bijak itu mereka mengatakan keluh kesah mereka berkaitan dengan penderitaan yang sedang mereka alami. Orang bijak itu mendengarkan dengan seksama segala keluh kesah, isi hati, curhatan dari kedua orang itu, saudara. Setelah orang bijak ini mendengarkan keluh kesah mereka, lalu orang bijak itu berkata kepada kedua orang ini, "Sekarang
silakan Anda berdua pergi kepada orang tua yang tinggal di rumah itu. Sambil orang bijak itu menunjukkan sebuah rumah yang sudah reot, saudaraku. Kedua orang itu, saudaraku, dia segera bergegas menuju ke rumah orang tua yang ditunjukkan oleh orang bijak itu, saudaraku. Karena mereka saking pengennya mendapat jawaban mengapa mereka itu mengalami penderitaan di dalam kehidupannya itu. Dan mereka di rumah yang reot itu, saudaraku, betul apa yang dikatakan oleh orang bijak itu, mereka berjumpa dengan seorang yang sudah tua, saudaraku. Yang dalam kondisi yang lemah. Karena ternyata orang tua itu yang ada di gubuk yang reot itu juga sedang mengalami sakit parah. Bahkan sakit yang dia derita itu melebihi sakit yang diderita oleh kedua orang itu. Karena orang tua itu dia tidak bisa berjalan, dia hanya terbaring di tempat tidur, saudaraku. Sementara kedua orang tadi yang menderita itu, dia masih bisa berjalan ke sana kemari, saudara. Kedua orang itu bertanya kepada orang tua itu, apa yang harus kami lakukan agar kami dapat hidup lebih baik, bebas dari penderitaan? Sambil tergolek, orang tua itu berkata, kalian semestinya harus bertanya kepada orang yang mengalami penderitaan. Saya tidak pernah merasa menderita. Semua yang saya alami adalah bagian dari kehidupan ini. Penderitaan ini pasti akan berakhir dan berganti menjadi kemuliaan. Maka bagi saya tidak ada kemuliaan tanpa penderitaan. Mendengar jawaban orang yang tua itu, saudaraku, yang ternyata kondisinya, sakitnya lebih parah dibandingkan dengan kedua orang itu. Maka kedua orang itu bengong dan terheran-heran dan tidak bisa berkata apa-apa. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kisah di atas mengingatkan kepada kita bahwa cara kita melihat sebuah penderitaan itu akan mempengaruhi bagaimana kita itu menjalani kehidupan ini, saudara. Kedua orang yang menderita yang dikisahkan dalam kisah di atas itu, saudaraku, itu mewakili orang yang memiliki pandangan bahwa hidup ini itu harus bebas dari penderitaan. Hidup ini tidak boleh ada penderitaan. Makanya ketika hidup mereka mengalami penderitaan, saudaraku, mereka bertanya, bagaimana supaya mereka bebas dari penderitaan itu? Atau dengan kata lain, kedua orang itu memiliki pemahaman bahwa hidup ini yang ada hanyalah kemuliaan, tidak boleh ada penderitaan. Hidup ini seharusnya itu tidak boleh ada penderitaan. Yang ada itu hanya kesuksesan, kenyamanan, kemuliaan. Pokoknya yang enak-enak saja, saudaraku. Itu pemahaman kedua orang yang sedang sakit itu, saudaraku. Makanya ketika mereka menderita, mereka terkejut.
Kok bisa menderita ya? Mengapa kami menderita ya? Kenapa kami tidak bisa bebas dari penderitaan yang kami alami saat ini? Orang tua yang didatangi oleh kedua orang yang menderita itu, saudaraku, itu mewakili orang yang melihat penderitaan. Itu bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan yang memang harus dijalani. Tetapi hidup ini tidak bebas dari penderitaan. Di samping ada kemuliaan. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, di antara kedua kelompok orang di atas, saudaraku, sikap orang tua itu adalah sikap yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bahwa hidup yang kita jalani adalah kita harus siap menghadapi penderitaan. Tetapi hidup ini tidak hanya terus-menerus melulu ada penderitaan, tetapi hidup ini juga ada kemuliaan. Dan peristiwa transfigurasi, saudaraku, yang hari ini kita peringati, saudaraku, sebelum kita memasuki masa Paskah atau memasuki Rabu Abu sebagai awal dari masa Paskah, saudaraku, bahwa Yesus datang itu harus mengalami dua hal itu, saudaraku. Dia datang tidak hanya dimuliakan, tetapi Yesus juga datang untuk menghadapi penderitaan. Dia datang tidak hanya menderita, tetapi dia juga datang untuk dimuliakan. Saudaraku yang dikasihi oleh Kristus, kapan Yesus dimuliakan dan kapan Yesus itu menderita, saudaraku? Yang pertama, saudaraku, Yesus itu dimuliakan pada saat peristiwa transfigurasi. Jadi peristiwa transfigurasi, saudaraku, adalah peristiwa di mana saat Yesus itu dimuliakan. Dan Yesus dengan sengaja mengajak para muridnya yang dekat dengan dia, saudaraku, pergi ke atas gunung. Mengapa Yesus dengan sengaja mengajak para muridnya itu pergi ke atas gunung? Mengapa tidak pergi ke pantai karena mereka seorang nelayan? Kenapa tidak pergi ke bait Allah, ke padang gurun, saudaraku? Tetapi mengapa Yesus mengajak para muridnya ini pergi ke atas gunung, saudaraku? Ini tidak terlepas daripada pemahaman bangsa Israel pada saat itu, saudaraku. Di mana menurut pemahaman bangsa Israel, saudaraku, gunung itu adalah tempat yang mulia. Gunung itu adalah tempat perjumpaan manusia dengan Allah. Di atas gunung itulah kita bisa melihat peristiwa di mana Musa itu berjumpa dengan Tuhan di atas gunung Sinai. Di atas gunung juga, saudaraku, Elia berjumpa dengan Tuhan. Tepatnya di gunung Horeb. Dan di atas gunung kemuliaan, saudaraku, atau gunung di mana Yesus mengalami peristiwa transfigurasi itu, saudaraku, di sana kita bisa melihat bagaimana Yesus itu dimuliakan, saudaraku. Bagaimana kemuliaan yang dinyatakan di sana, saudaraku. Ayat yang ketiga dikatakan demikian, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian yang seperti itu. Saudaraku, kemuliaan Yesus dinyatakan dengan perubahan pakaiannya yang sangat putih itu berkilat-kilat, saudaraku. Dan di dalam terjemahan Inggris itu kata putih itu diterjemahkan dengan snow, seperti salju, saudaraku. Berkilat-kilat, saudaraku. Dan di sana juga dikatakan, maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, inilah anakku yang kukasihi. Kemuliaan yang pertama yang dinyatakan di atas gunung itu, saudaraku, di mana Yesus itu ada
menunjukkan perubahan figur, perubahan rupanya yang nyata kelihatan melalui pakaian yang dia pakai itu, saudaraku, yang memancarkan kemuliaan berkilat-kilat, saudaraku. Dan pancaran itu, saudaraku, itu melebihi pancaran daripada sinar matahari. Makanya tadi dikatakan dalam ayat yang ketiga, saudaraku, tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu, saudaraku. Yang menjemur pakaian seperti itu, yang putihnya sampai seperti itu, tidak ada, saudaraku. Jadi kemuliaan itu dinyatakan melalui apa? Perubahan rupa Yesus, pancaran pakaiannya yang dipakai oleh Yesus itu, saudaraku. Yang kedua, kemuliaan yang dinyatakan adalah di sana kelihatan nampak Yesus itu bercakap-cakap dengan Elia dan Musa. Siapakah Elia dan Musa, saudaraku? Elia dan Musa adalah tokoh besar yang dikagumi, disanjung oleh bangsa Israel. Bahkan janji Mesias yang Tuhan janjikan itu dijanjikan akan datang itu seperti Musa atau seperti Elia, saudaraku. Jadi, saudaraku, perjumpaan Elia dengan Musa yang bercakap-cakap dengan Yesus itu menunjukkan Yesus itu bukan sembarang orang. Dia bukan sekedar anak tukang kayu, saudaraku. Tetapi itu menunjukkan bahwa dia adalah pribadi yang mulia. Karena tidak sembarangan orang bisa bercakap-cakap dengan Elia dan dengan Musa. Apalagi percakapannya itu kita melihat, saudaraku, Elia dan Musa itu kan sudah meninggal, sudah tidak ada lagi. Tapi percakapan itu menunjukkan bahwa kemuliaan Yesus dinyatakan bahwa dia itu tidak hanya manusia yang dibatasi ruang dan waktu pada saat ini, tetapi dia bisa menembus waktu, saudaraku. Sehingga dia bisa bercakap-cakap dengan Elia dan Musa. Yang ketiga, saudaraku, kemuliaannya dinyatakan dengan cara bagaimana? Dengan cara ada suara yang dari awan yang berkata, inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia, saudaraku. Saudaraku, inilah anakku yang kukasihi itu menunjukkan bahwa Allah ingin berkata bahwa Yesus itu adalah Mesias. Yesus itu adalah Mesias yang dijanjikan oleh manusia untuk menebus dosa manusia. Nah, itulah, saudaraku, yang dikasihi oleh Kristus, peristiwa-peristiwa yang terjadi di atas gunung itu. Di mana melalui peristiwa itu Yesus menyatakan kemuliaannya. Dia pergi ke atas gunung yang tinggi. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Di dalam kehidupan kita, saudaraku, kalau kita ingin mengalami kemuliaan Tuhan, saudaraku, kita juga perlu pergi naik ke atas gunung, saudaraku. Apa artinya, saudaraku? Kita perlu mendekatkan hidup kita itu kepada Tuhan. Kita perlu meninggalkan segala kesibukan kita, saudaraku, yang ada di bawah gunung itu. Perlu kita menyediakan waktu untuk kita pergi di atas gunung untuk mendekatkan hidup kita itu kepada Tuhan, saudaraku. Supaya kita boleh mengalami akan kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan supaya juga kita, saudaraku, kita bisa mengerti juga apa yang dikehendaki oleh Tuhan ketika kita berada di atas gunung itu. Karena kita semakin dekat dengan Tuhan, kita semakin mengerti isi hati Tuhan. Apa yang Tuhan ingin lakukan dalam kehidupan kita.
Percakapan Elia, Musa dan Yesus biasa ditafsirkan bahwa percakapan itu isinya adalah bahwa Elia dan Musa itu mengkonfirmasi, menegaskan bahwa Yesus itu harus mengikuti kehendak Bapanya untuk menyelamatkan umat manusia. Apa itu kehendak Bapa itu? Yaitu dia tidak hanya terus berada di atas gunung, tetapi dia juga harus turun dari gunung itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Kristus, sejauh ini saudaraku, apakah kita selalu punya waktu pergi ke atas gunung, menyendiri bersama dengan Tuhan? Apakah sejauh ini kehidupan kita itu kita mengalami dan merasakan kita itu semakin dekat dengan Tuhan, semakin mengerti isi hati Tuhan, saudaraku? Atau dalam pergumulan hidup kita itu, kita blank dengan kehendak Tuhan, kita tidak tahu apa yang Tuhan maui dengan peristiwa apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita mungkin saat ini sedang berada dalam persimpangan jalan atau sedang bingung tidak tahu tujuan hidup kita arahnya mau kemana, saudaraku. Mungkin selama ini kita tidak ada waktu untuk pergi ke atas gunung. Saudara perlu menyediakan waktu untuk pergi ke atas gunung, dalam arti ada waktu yang secara khusus bersama dengan Tuhan. Yang kedua, saudaraku, Yesus selain dia itu dimuliakan, Yesus juga siap untuk menderita. Kapan dia menderita, saudaraku? Pada saat dia turun dari gunung transfigurasi itu. Perkataan Musa dan Elia, saudaraku, tadi saya katakan itu meneguhkan jalan yang dipilih oleh Yesus. Supaya Yesus tidak hanya terus berada di atas gunung itu, tapi dia juga rela mau turun dari gunung itu, saudaraku. Kalau kita membaca ayat yang Markus pasal 8, ayat yang ke-31, saudaraku, di sana Yesus berkata, saudara, kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Jadi Yesus benar berkata bahwa anak manusia itu harus menderita. Karena itulah dia harus turun gunung. Dia tidak mau berada di atas gunung itu, walaupun saudaraku Petrus dan murid yang lainnya itu sudah siap untuk membangun tenda, saudaraku. Tempat di situ. Bahkan mereka terpesona dengan suasana di atas gunung itu. Sepertinya mereka tidak mau turun gunung, saudaraku. Karena di bawah gunung itu, kalau kita membaca ayat-ayat selanjutnya, di sana banyak orang sakit, banyak masalah, banyak pergumulan yang harus dihadapi oleh Yesus dan juga para muridnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Kristus. Tetapi Yesus, saudaraku, karena dia tahu betul arah dan tujuan hidupnya, bahwa dia datang ke dalam dunia ini tidak hanya terus berada di atas gunung, tetapi dia juga harus turun gunung. Dia harus juga siap menderita untuk menebus dosa umat manusia. Tetapi kita melihat para murid Yesus itu, saudaraku, mereka tidak tahu, bahkan tidak bisa menangkap makna di balik peristiwa yang terjadi di atas gunung itu. Mereka hanya melihat sesuatu yang mulia semata, saudaraku.
Tetapi mereka tidak mampu melihat bahwa Yesus itu harus juga menghadapi penderitaan. Karena itulah ketika Petrus membangun kemah di atas gunung itu, Yesus tidak terjebak oleh apa yang dilakukan oleh Petrus untuk tidak turun dari gunung itu, saudara. Saudaraku yang dikasihi oleh Kristus. Andai kata saudaraku, Yesus tidak pernah menderita dan disalib, maka peristiwa transfigurasi itu tidak ada artinya sama sekali, saudaraku. Andai kata Yesus hanya berada di atas gunung, di mana dia mengalami peristiwa transfigurasi itu, saudaraku, maka peristiwa di atas gunung itu tidak ada artinya sama sekali. Karena apa artinya? Kemuliaan yang dia terima, dia alami. Tetapi dia tidak mau menderita untuk menebus dosa umat manusia. Transfigurasi tanpa salib. Kemuliaan tanpa penderitaan, saudaraku, itu adalah sia-sia. Karena itu Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi oleh Kristus, kalau hidup kita mengalami penderitaan, janganlah kita seperti kedua orang tadi. Seolah-olah kita ini orang yang paling menderita. Dan kita punya anggapan bahwa sesuatu yang membuat kita menderita itu, saudaraku, sepertinya kita itu kehilangan segala-galanya. Melalui peristiwa transfigurasi ini kita diingatkan bahwa kita sebagai pengikut Tuhan, kita harus siap, saudaraku, tidak hanya siap untuk menerima kemuliaan, menghadapi kemuliaan, mengalami kesuksesan, situasi yang aman, yang nyaman seperti di atas gunung itu. Tetapi sebagai orang-orang percaya kita juga harus siap ketika kita menghadapi penderitaan. Tapi yang seringkali terjadi, saudaraku, banyak orang Kristen, banyak anak-anak Tuhan yang hanya mau berada di atas gunung, yang hanya mau enaknya saja, yang hanya mau menerima kemuliaan saja, hal-hal yang baik saja, tetapi tidak mau atau tidak siap menghadapi penderitaan. Ketika kita hidup kita sukses, semuanya aman, saudaraku, ya, kita memuji Tuhan, kita bersyukur pada Tuhan, kita semakin giat melayani Tuhan. Tapi ketika penderitaan datang, seringkali kita tidak siap untuk menghadapi semuanya itu. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasih oleh Kristus, peristiwa transfigurasi mengingatkan kepada saudara dan saya bahwa sebagai anak-anak Tuhan, kita harus siap. Tidak hanya menerima kemuliaan, hal-hal yang baik dari Tuhan, tetapi kita juga harus siap menghadapi hal-hal yang tidak baik, termasuk penderitaan. Jadi ada penderitaan dan kemuliaan dalam hidup ini yang harus kita jalani, saudaraku. Namun demikian, saudaraku yang dikasihi oleh Kristus, ketika saat ini sepertinya mungkin, saudaraku, hidup saudara itu sepertinya mengalami penderitaan terus menerus, saudaraku. Sehingga sepertinya engkau bosan menghadapi penderitaan itu. Ada janji Tuhan yang tadi saya bacakan dalam nas pendahuluan, saudaraku. Ketika kita merasakan penderitaan yang tiada henti, saudaraku, janji Tuhan yang dikatakan oleh Rasul Paulus berkata demikian. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal
yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Jadi ayat ini ingin mengingatkan kepada kita bahwa penderitaan dan kemuliaan itu selalu berjalan beriringan, saudaraku. Ketika kita menderita pasti ada kemuliaan yang akan kita terima. Dan ketika kita punya pemahaman seperti itu, saudaraku, maka kita akan menjadi orang tua yang didatangi oleh kedua orang yang menderita itu, saudaraku. Yang penderitaannya itu sebenarnya lebih parah. Tetapi orang tua itu berkata, aku tidak menderita, aku tidak mengalami menderita kok. Bukan dalam pengertian dia tidak merasakan sakitnya itu. Dia merasakan itu, saudaraku. Tapi dia menyikapinya itu dengan cara yang berbeda. Karena penderitaan yang dia alami itu tidak kekal. Itu hanya sementara. Dan pasti nanti ada kemuliaan pada waktunya yang akan dia terima dan dia alami. Sehingga ketika kita bisa menerima penderitaan dan juga kemuliaan, saudara, maka kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang dapat terus berjalan di dalam kehidupan ini, berjalan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Seperti Tuhan Yesus ketika dia siap untuk dimuliakan di atas gunung dan dia juga siap menderita di bawah gunung, saudaraku, maka di sanalah kemuliaan yang melebihi segalanya itu dinyatakan, yaitu ketika saudara dan saya itu diselamatkan melalui penderitaan dan kemuliaan Tuhan Yesus. Amin. Tuhan, kami bersyukur kepadamu ya Bapa, karena Engkau adalah Allah yang tidak hanya mulia, yang tidak hanya berada di atas gunung, tapi Engkau adalah Allah yang juga mau turun gunung, yang mau menderita bersama dengan manusia. Peristiwa transfigurasi tidak ada artinya, Tuhan, andai kata Engkau tidak mau turun dari gunung untuk menderita, disalib, menebus dosa umat manusia. Tolonglah kami, agar kami pun menjadi anak-anak-Mu yang tidak hanya siap menerima kemuliaan, mengalami hal-hal yang baik, yang menyanjung hidup kami, tetapi kami pun juga siap untuk menghadapi penderitaan. Ketika penderitaan datang, kami tidak berkeluh kesah, tapi kami bisa melihat penderitaan itu dengan sikap yang benar, bahwa penderitaan itu tidak akan selamanya, sifatnya tidak kekal, karena ada kemuliaan di ujung penderitaan itu. Tuhan, berikanlah kepada kami kesabaran untuk tetap setia dan tekun ketika kami menghadapi pergumulan dan kesulitan yang bertubi-tubi menerpa hidup kami. Kami berdoa untuk kehidupan jemaat Tuhan, yang karena dampak corona ini Tuhan, ada yang mereka semakin menderita, kesulitan keuangan, gangguan kesehatan, tidak bisa bebas, mengalami kejenuhan. Tuhan, kami percaya bahwa semuanya ini akan bisa kami lalui. Bahkan Tuhan bisa memakai penderitaan ini justru untuk memuliakan hidup kami, untuk mengasah iman kami,
agar kami memiliki iman yang seperti emas yang mulia. Kami berdoa saudara kami yang sedang sakit Tuhan. Tuhan yang menjamah, Tuhan yang memberikan pemulihan, Tuhan yang memberikan kesembuhan. Kami berdoa juga ya Bapa Surgawi untuk bangsa kami Indonesia. Vaksinasi yang sedang terus berlangsung. Berkatilah Tuhan agar vaksinasi ini dapat berhasil, dalam arti dapat menghambat, mengurangi penyebaran virus corona yang semakin hari semakin lebih besar jumlahnya. Kami berdoa Bapa Surgawi untuk sekolah kami Kista Citra, Tuhan memberkati. Untuk para guru diberikan kekuatan untuk mengajar murid secara online. Dan juga para orang tua diberikan kesabaran untuk mendampingi anak-anaknya. Kami menyerahkan sekolah kami, kiranya Tuhan memberkati sekolah kami menjadi alat Tuhan untuk menyatakan kemuliaan-Mu. Demikian juga untuk Rumah Sakit Ngesti Waloyo, untuk Stikes Ngesti Waloyo, Tuhan berkati juga Tuhan. Supaya rumah sakit ini juga boleh dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Bapak Surgawi, kami menyerahkan untuk kehidupan kami sepekan ke depan, hanya dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Ajarlah kami untuk selalu ada waktu bersekutu dengan Tuhan, agar kami dapat menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan ini, dan kami dapat menaklukkan tantangan-tantangan itu. Terima kasih ya Bapak Surgawi, inilah doa-doa syafaat kami yang kami panjatkan dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Marilah kita bersama umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan Imam Rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saatnya kita mengumpulkan persembahan. Sebagai ayat dasar persembahan akan saya bacakan dari Mazmur 118 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari kita bawa persembahan ini dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih atas berkat yang Kau berikan pada kami, sehingga pada kesempatan ini kami membawa persembahan. Kiranya Engkau sucikan persembahan ini, agar berguna untuk pekerjaan pelayanan di gereja kami ini. Mohon ampun apabila dalam persembahan ini terselip dosa dan kesalahan. Kami serahkan doa persembahan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mau berjalan
Saudaraku yang dikasih oleh Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Berujung